Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah dan sahabat Al-Fatih yang berbahagia, pertama mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang pokok bagi umat Islam, yaitu sholat. Adapun judulnya, jangan sholat dengan pakaian model ini, tidak sah dan bisa jadi penyebab datangnya azab kubur. Di video kali ini ingin kami sampaikan dan akan kita bahas 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, sholat tidak akan diterima ketika badan kita, pakaian kita, dan tempat kita itu tidak suci. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, sholat tidak diterima kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi jelas kesucian itu menjadi salah satu pokok syarat untuk bisa diterimanya sholat kita. Kemudian penyebab sholat tak diterima. Yang pertama yang sering diabaikan adalah masalah pakaian tidak suci karena terkena najis. Jika pakaian yang kita pakai yang kena najis, maka sholat kita jelas tidak akan diterima. Kemudian pakaian yang potensial untuk terkena najis yaitu yang pertama, celana panjang yang ketat sehingga ketika kita berhadas kecil atau berhadas besar sangat potensial terciprat oleh air kencing kita. Jadi orang disiksa di alam kubur itu menurut hadis Nabi bukan karena tidak sholat tetapi tidak memperhatikan masalah air kencing atau baul. Jadi ketika kita pakai celana panjang yang ketat, maka tidak akan bisa kita naikkan sehingga tidak kena cipratan air kencing. Apalagi jika itu laki-laki kencingnya biasanya itu berdiri. Satu, sudah tidak menuruti aturan adab untuk kencing. Yang kedua, percikan dari air kencing itu akan menyebabkan celana kita terkena najis. Maka untuk menghindari, maka sebaiknya yang pertama bisa dengan model celana yang longgar sehingga dinaikkan sampai ke atas dan tidak mungkin kecipratan. Yang kedua, yaitu dilepas celana kita sehingga kita bisa jongkok untuk buang air kecil sehingga tidak akan menciprati celana kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaian yang terbuka saat rukuk. Ini biasanya ada sahabat kita Muslim yang memakai pakaian tetapi tidak menutupi pantat kita sehingga ketika rukuk maka terbukalah belakang pinggang kita itu menjadi kelihatan, sementara antara pinggang itu sampai dengan lutut atau baina surah warukbah, antara pusar dengan lutut itu menjadi bagian yang tidak boleh terbuka saat sholat karena itu menjadi bagian yang harus ditutupi. Terbuka aurat maka menjadi tidak sah. Jika itu dilakukan berulang-ulang maka itu potensial mendapatkan laknat walaupun itu sholat. Ya,
Bahkan ini ada satu hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesungguhnya kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang berat. Orang pertama disiksa tidak membersihkan dirinya dari air kencing. Orang kedua disiksa karena dirinya berjalan ke sana kemari menebarkan namimah atau adu domba. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ini sangat penting untuk diketahui, ya. Kemudian yang kedua yang kita bahas masalah orang yang disiksa karena air kencing. Kemudian yang keempat yaitu model pakaian tadi, celana panjang harusnya pakai yang longgar. Kemudian yang kelima cara menyikapi tadi agar dinaikkan supaya kita menjadi tidak terkena yang namanya cipratan dari air kencing kita. Itulah dua hal yang pokok dan penting dan sering diabaikan. Maka kami dengan sering melihat teman kita yang sangat kasihan karena dia melakukan sholat tetapi sebenarnya sholatnya bisa jadi tidak sah karena terpercik oleh air kencing dan juga pakaian yang minim, yaitu maka ketika rukuk maka kelihatan bagian belakang pinggangnya yang menjadi aurat yang harus sebenarnya ditutupi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.